Showiness, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan cerita yang bakal gue bawain kali ini ya sesuai janji gue ke para majikan-majikan sekalian ya, yaitu game Kagejitsu atau Master of Garden dan lanjutan dari cerita Cheat balik ke masa lalu. Dan ya ternyata setelah gue ikutin ceritanya bukan rute 1 dan rute 2 ya, tapi original rute dan another rute. Jadi secara kesimpulan ada banyak rute lah, cuma masih bisa disatuin di satu video. Makanya gue satuin aja lah di satu video ini antara original rute dan another rute tuh. Dan another rute yang gue maksud itu ya kayak waktu lu main game visual novel aja, yang dimana lu dapat rute bad ending. Jadi ya harus ngulang tuh pas dapat rute bad ending. Makanya gue nyebutnya di sini sebagai rute bad ending aja ya, bukan another rute. Dan sebelum ke ceritanya, gue mau ingetin dulu nih, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Sagoji sama Ninaru The Zero Esper dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlist ya gue taruh di deskripsi. Nah, kayak yang gue bilang di video sebelumnya, gue nggak tahu ini canon atau enggak karena masih belum ada kejelasannya. Cuma ya, menurut gue ini kayaknya cuma spin-off doang gitu, bukan canon yang timelinenya ada sebelum Arts Oriana Kingdom. Nah, buat original rute ini dibuka sama Alpha yang kebingungan abis kena serangan dari Diabolos tuh. Karena kan harusnya dia sama Seven Sets yang lain udah pada mati ya setelah kena serangan Diabolos. Tapi sekarang dia malah ngerasa deja vu soalnya Delta sama Seven Sets yang lain itu lagi pada panik setelah cheat hilang. Bahkan mereka juga ngomong hal yang sama kayak sebelumnya, yang dimana mereka pengen nyerang Diabolos dan akal mereka itu udah mulai hilang di situ. Nah, di situ Alpha ngira kalau dia baru aja ngelihat masa depan atau mungkin dia baru aja balik ke masa lalu sebelum dia dan yang lainnya mati. Dan di tengah kericuan itu, Freya juga bilang hal yang sama kayak sebelumnya soal cheat yang diserap Diabolos dan cheat udah mati, yang spontan itu bikin Delta emosi kan. Dan Olivier itu juga bilang hal yang sama kayak Freya, dan pas Olivier ngenalin dirinya ya ngebuat Seven Sets itu pada kaget. Dan ya mereka juga dibuat makin bingung lagi pas Lily ngenalin dirinya, kecuali Delta ya yang nggak paham sama apa yang lagi terjadi dan ya dia masih emosi aja gitu loh. Nah di situ Olivier bilang kalau mereka itu harus ngebunuh Diabolos dan spontan Zeta bilang Diabolos kan udah mati 1000 tahun yang lalu. Tapi Lily ngasih tahu kalau Diabolos ya itu gitu loh, monster yang lagi mereka lawan yang memimpin pasukan vampir. Dan di situ Delta nggak paham sama apa yang mereka omongin dan dia masih emosi gitu karena baginya nggak mungkin cheat kalah dari Diabolos. Tapi Alpha nenangin Delta tuh dan nyuruh Delta buat menerima kematian cheat karena ya Alpha sendiri kan udah ngerasain ya pas mereka nyerang Diabolos dan udah tahu hasil akhirnya seperti apa. Jadi nggak mungkin gitu loh menyerang Diabolos secara sembarangan. Tapi kayak yang kita kenal gitu Delta seperti apa, makanya dia masih kekeh kalau cheat itu belum mati. Dan Alpha ngasih tahu kalau dia itu juga marah tapi dia ingat tujuan didirikannya Shadow Garden buat apa. Dan di situ Seven Sets yang lain mulai sadar tuh dan menganggap tujuan didirikannya Shadow Garden sebagai permintaan terakhirnya Cheat. Yang di sini gue merasa kasihan sih sama Cheat, padahal gue yakin banget gitu loh. Keinginan terakhirnya ya jadi Fadil bayangan paling kaya sedunia, yakin gue itu tujuan akhirnya Cheat. Nah dari omongan Alpha tadi mereka jadi agak tenang tuh, kecuali Delta yang masih emosi. Cuma Alpha terus tenangin Delta sampai bikin Delta pusing sendiri. Kepalanya kerasa sakit banget dan energi sihirnya jadi tidak terkendali. Dan akhirnya wujud sama auranya Delta itu berubah dan dia mulai kehilangan akal sehatnya. Walaupun dari dulu Delta nggak punya akal sehat, yang ini kasusnya lebih parah gitu loh. Karena Delta sampai tidak bisa membedakan siapa lawan dan siapa kawan. Delta nyerang semuanya dengan membabi buta yang bikin Seven Sets kewalahan. Bahkan buat Alpha sekalipun. Dan Alpha itu juga ngerasain kekuatan Delta yang sekarang jauh lebih kuat dari kekuatan Delta yang sebelumnya atau yang biasanya lah. Nah di situ Alpha ngerasa dia nggak bakal bisa menang nih kalau harus ngelawan Delta dan Diabolos sekaligus. Yang akhirnya Alpha itu nyaranin buat mundur dulu dan mengatur rencana yang disetujui sama Freya dan Olivier. Dan Seven Sets tanpa Delta dibawalah sama para leluhur itu ke markas mereka. Tapi mereka kabur secara terpisah. Yang dimana Alpha itu bareng Alexia, Beta, Epsilon, Etap, Olivier, Pente, dan Duet. Dan ya sekarang itu mereka lagi istirahat karena Alexia yang kecapean, soalnya ya dia baru bangun dari pingsannya, habis itu langsung disuruh lari kayak gitu ya. Gimana orang nggak capek ya?
Nah, di situ Beta sama Epsilon itu debat tuh kayak biasanya ya kan. Karena ya Beta ngasih saran buat mengelola informasi yang mereka dapat. Dan Epsilon itu nggak suka dengan gayanya Beta yang sok leader gitu kan. Tapi ya langsung ditengahin lah sama Alpha. Karena ya suasana lagi begini lu pada ribut-ribut gitu loh. Dan di situ Alexia sempat bilang dia nggak percaya dengan kerja sama Shadow Garden setelah melihat Epsilon sama Beta. Dan itu bikin Pente sama Duet tertarik dan nanyain lah soal Shadow Garden. Mereka juga nanyain apakah Cid itu bagian dari Shadow Garden. Dan Alexia bilang bukan, Cid itu cuma anak biasa tanpa kekuatan spesial. Iya, lu pingsan aja sih Neng. Kalau kagak pingsan mah lu bakal tahu Cid itu Shadow gara-gara Seven Sets manggil-manggil Cid dengan nama Shadow ya. Nah di situ Duet ngerasa sedih dan iya dia merasa kalau Cid itu mati gara-gara dia. Soalnya serangan dia bolos itu kalau nggak kena ke Cid pasti bakal kena ke Duet. Yang posisinya Duet itu lagi nyerang dan ada di belakangnya Cid. Jadi kalau serangan dia bolos itu tidak mengenai Cid pasti bakal mengenai Duet. Makanya Duet di situ merasa kalau Cid itu mati gara-gara dia gitu loh. Yang padahal mah emang dia bolosnya aja ya yang pengen nyerang Cid gitu. Duetnya aja yang kepedean di sini. Nah di situ Duet kan merasa dirinya lemah tuh dan Pente yang denger itu bilang, kamu jangan nyalahin dirimu sendiri, kamu jangan menyakiti dirimu sendiri karena kalau kamu seperti itu, aku juga bakal tersakiti. Dan Epsilon sama Beta yang ngelihat Duet sama Pente yang akur banget kayak gitu ya, iya ngerasa risih lah karena ya mereka kayak ngelihat diri mereka sendiri tapi saling bertolak belakang gitu loh. Soalnya Pente sama Duet akur banget nih ya. Nah di situ Alexia ngira ya kalau Olivier dan leluhur yang lain itu bagian dari Shadow Garden juga, tapi ya ternyata bukan. Abis itu mereka semua saling berkenalan dan mengelola informasi yang mereka dapat. Dan Beta sama Alpha mikir kalau mereka terkirim ke 1000 tahun yang lalu. Tapi para leluhur itu nggak paham nih sama apa yang diomongin Alpha. Dan Alpha itu malah bilang dia sendiri juga nggak paham sama apa yang lagi terjadi. Tapi Alpha tetap nyoba buat jelasin fenomena yang mereka alami. Dan itu malah ngebuat Alexia kebingungan. Dan bukan cuma Alexia sih, tapi yang lainnya juga gitu loh. Cuma Alpha nyoba jelasin secara pelan-pelan tuh, termasuk fenomena yang dia alami pas Seven Sets pada mati. Dan setelah dijelasin pelan-pelan itu, mereka semua jadi paham dan ya itu masuk akal gitu sama tindakan Alpha yang sebelumnya yang bisa tenang pas Cid hilang. Karena ya Alpha sendiri udah ngelihat mereka semua mati pas menyerang dia bolos. Terus Alpha nyeritain tuh gimana dia bisa terkirim ke masa lalu. Dan Eta jelasin kalau artefak jam saku bisa ngebuat save point di suatu lokasi. Ya benar-benar kekuatan Subaru sih. Nah cuma pengguna atau kita sebut sebagai kontraktor aja ya yang bisa pakai artefak jam saku itu. Dan cuma si kontraktor sama orang yang dipilih si kontraktor yang bisa mengingat kejadian sebelum waktu diputar ulang. Dan buat kasus kali ini orang yang dipilih sama si kontraktor itu udah pasti si Alpha gitu loh. Tapi kontraktornya mereka nggak tahu nih siapa gitu loh. Dan buat nebak siapa kontraktornya itu bakal susah. Tapi walau gitu Alpha sama Eta itu punya pemikiran yang sama. Apapun caranya cari si kontraktor dari artefak jam saku itu. Karena artefak itu bisa mengembalikan waktu sebelum Shadow mati. Dan denger itu Alexia kaget karena Shadow mati. Cuma Alpha baru ingat Alexia nggak tahu nih kalau Shadow adalah Cid. Makanya Alpha beralasan Shadow yang mati pertama, abis itu ya Cid yang mati tanpa bisa memberikan perlawanan. Dan Alexia di situ kaget karena ya orang sekuat Shadow aja bisa mati gitu loh. Sedangkan Alpha itu lega karena Alexia percaya sama omongannya yang tipu-tipu itu. Setelah itu cerita berpindah ke Alpha dan yang lainnya yang lanjutin perjalanan mereka. Dan mereka udah pengen sampai nih ke desa kecil yang bisa menampung mereka. Walaupun Olivier ragu karena ya ngebawa banyak orang asing gitu. Dan dari ekspresi Alpha sama Alexia, semua orang tahu kalau mood mereka itu lagi nggak bagus gitu. Dan ya sebenarnya sih udah bisa ketebak alasan Alpha sama Alexia moodnya nggak bagus ya. Makanya di situ Beta nyoba nyairin suasana lah dengan bilang kalau muka dia itu mirip nih sama Duet dan mukanya Epsilon itu mirip sama Pente. Tapi Epsilon malah kelihatan kesel sampai Pente takut salah ngomong gitu loh. Dan tanpa ragu Epsilon itu ngegrepet tobrutnya Pente secara kasar yang bikin Pente takut dan langsung dijauhin lah sama Duet ya kan. Terus Epsilon marah-marah sambil bilang mukanya doang yang mirip. Iya lu tau lah maksudnya apaan kan Epsilon bilang kayak gitu. Sedangkan Beta yang gak paham itu malah nyaut, enggak kok Epsilon bener-bener mirip mulai dari muka sampai ke badan-badannya. Dan itu bikin Epsilon tambah kesel lagi ya, yang bikin emosi Beta ikut kepancing tuh. Dan akhirnya ribut lah mereka yang bikin Eta aja agak risih. Dan Olivier itu langsung nenangin mereka. Terus Pente di situ kan ketakutan tuh. Dan ya dia ditenangin lah sama Duet yang bikin Epsilon sama Beta jadi risih banget ngelihat keakuran mereka berdua gitu loh.
Nah, di situ Alpha nyuruh mereka buat berhenti kan, tapi itu udah telat karena tiba-tiba Delta itu datang dan langsung nyerang Alexia yang bikin Alexia pingsan karena kehilangan banyak darah dan ya mereka semua kaget banget gitu karena mereka tidak bisa ngerasain kehadirannya Delta kecuali Alpha. Ya Alpha aja ngerasainnya pas Delta udah deket tuh yang langsung nyerang Alexia. Dan habis itu terjadilah pergelutan mereka semua melawan Delta dan selama pertempuran itu walaupun Delta sendiri ya Delta yang lebih unggul. Cuma Eta ngasih tahu Delta itu jadi lebih bodoh dari sebelumnya dan dia cuma bisa nyerang doang tapi serangannya jauh lebih kuat dari biasanya. Dan kemungkinan itu dikarenakan insting binatang buasnya Delta yang meningkat. Dan ngelihat akal sehatnya Delta yang udah bener-bener hilang, Alpha ngasih saran lah buat mengepung Delta. Walaupun dia sendiri nggak yakin nih bisa menghentikan Delta atau enggak ya dengan rencana itu. Dan bener aja, rencananya Alpha itu gagal total dan itu sama sekali nggak bisa ngeberhentiin kegilaannya Delta. Dan pertarungan itu berlangsung sampai malam hari yang dimana kesisa tinggal Alpha sama Olivier doang yang melawan Delta. Sedangkan sisanya udah pada tumbang. Cuma nggak ada kejelasan apakah mereka itu mati atau tidak. Yang jelas ya mereka itu udah hilang kesadaran lah. Nah kondisi Alpha sama Olivier itu juga nggak bagus tuh. Karena mereka udah bener-bener kecapean dan karena nggak ada pilihan lain dan cuma itu satu-satunya. Akhirnya Olivier nahan Delta dan Alpha itu langsung nyerang Delta dengan niatan membunuh. Walaupun hatinya itu berat banget buat ngelakuin itu, bahkan dia sampai ngerasain sakit di hatinya. Dan pas pedangnya Alpha itu nembus jantungnya Delta, Alpha di situ nangis sambil minta maaf ke Delta. Dan di saat-saat terakhirnya, Delta dengan nada lemah itu memanggil Alpha dan dia bilang, Alpha sama Delta, あなた自我がめんなさいのです。でもボスはあんなのに負けないのです。 Dan Alpha akhirnya setuju dan dia itu merasa kecewa karena nggak bisa percaya sama Delta ataupun Cheat. Ia rasa sakit, kecewa, sedih, semua perasaan negatif itu bercampur aduk di dalam hati dan pikirannya Alpha yang membuat Alpha itu gak bisa menahan perasaannya sampai energi sihirnya Alpha itu keluar secara tidak terkendali dan membuat seluruh tubuhnya kesakitan. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat original rute kali ini karena ya gue belum buka semua storynya nih Cuk ya, belum kebuka. Jadi ya cukup sampai di sini aja buat original rutenya. Nah original rute udah, sedangkan buat rute bad ending bisa langsung lu skip kok kalau lu nggak mau dengar karena ya ini cuma rute bad ending doang. Yang ya kalau lu main game visual novel ya lu harus ngulang lah kalau dapet rute bad ending. Yang intinya rute bad ending itu nggak penting sama sekali sih. Tapi ya di sini tetap bakal gue ceritain buat lu yang mau tahu rute bad endingnya itu kayak apa. Jadi sama kayak di original rute, Delta itu ngamuk gitu kan, udah hilang kendali lah. Penampilannya udah berubah dan Alpha sama yang lainnya kabur terus mencari kan buat sampai ke markas para leluhur. Dan pas di tengah jalan itu ya kan, waktu mereka lagi istirahat yang gara-gara Alexia kecapean, Alpha nyuruh Delta buat keluar yang ya dari tadi udah ngikutin mereka lah. Dan di situ terjadilah pertempuran sampai malam hari dan ya semua orang udah pada tumbang, yang kesisa ya tinggal Alpha sama Delta doang. Dan di tengah pergelutannya Alpha sama Delta, Alpha sadar kalau semua organ dalamnya Delta itu udah pada rusak dan tiba-tiba Delta berhenti nyerang Alpha pas mereka ngerasain pasukan vampir itu ngedekat. Nah di situ Delta tanpa pikir panjang menyerang pasukan vampir itu dan Alpha yang ngelihat itu kayak gimana gitu, yang akhirnya ya dia ikut Delta dan ya dia nggak peduli hasil akhirnya kayak gimana karena dia nggak bisa ninggalin Delta sendirian. Dan akhirnya Delta sama Alpha itu nyerang pasukan vampir berdua doang tapi hasilnya mereka berdua mati di sana. Terus rute bad ending lainnya waktu rombongannya Alpha sama Olivier itu pengen sampai ke desa terdekat tuh. Dan ya tiba-tiba kan si Delta nongol terus nyerang Alexia. Nah sama kayak di original rute, pertarungan ngelawan Delta ya kesisa Alpha sama Olivier doang. Yang lainnya udah pada tumbang tuh. Dan di situ Olivier nahan Delta tuh kan selama beberapa detik. Dan Alpha ragu di sini buat ngebunuh Delta atau enggak. Yang jadinya Olivier yang malah mati di tangannya Delta. Dan Alpha akhirnya ya menyusul Olivier dan dia dibunuh sama Delta. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana? Gantung nggak? Ya harusnya sih nggak gantung-gantung banget ya. Dan lu pada paham kan sama apa yang gue sampein? Takutnya nggak paham lah, sumpah. Karena konsep rute dan time travel begini susah buat dijelasin secara
storytelling menurut gue susah gitu loh. Iya, lu harus benar-benar paham sih sama apa yang gue omongin ya. Semoga aja lu pada paham ya. Tapi ya buat part kali ini sih gue merasa sedih banget ya, terutama pas Alpha ngebunuh Delta tuh di situ kerasa banget gitu. Dan ya semoga aja gue bisa bawain ceritanya dengan baik, mau itu di sisi dari time travelnya atau ya dari sisi sedih-sedihannya lah. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.